Pemirsa, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat membunuh dua wanita dan jasadnya dicor di sebuah rumah kontrakan. Di Ngawi, Jawa Timur, seorang ibu memartil suaminya hingga tewas. Beberapa pekan terakhir, kasus-kasus kejahatan semakin sadis. Kenapa kekerasan semakin dijadikan jalan keluar? Berikut laporan utama kejahatan dan kriminalitas yang kian sadis. Warga Bulak Sentul, Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan dugaan bunuh diri pria bernama Permana, warga komplek tersebut. Kematian Permana membuka kasus kekejian lain. Dua jasad wanita yang ditemukan di rumah kontrakan tersebut. Yang membuat heboh, kedua jasad tersebut ditemukan dalam kondisi dicor di bawah tangga rumah. Peristiwa sadis ini terbongkar setelah suami salah satu korban mengusut istrinya yang tak juga pulang setelah 3 hari tak juga kembali ke rumah. Setelah dilacak dengan GPS ponsel, terkuaklah tragedi dugaan pembunuhan oleh Permana di rumah kontrakan ini. Yang merasa kehilangan istrinya dan itu adalah betul dari hasil pengecekan identik dan itu merupakan istri dari korban atau dua suaminya yang melaporkan istrinya pamit untuk mengaji dari hari Minggu dan ditemukan sudah menjadi jenazah kemarin atas nama inisial Y dan H, Yusi dan Heni. Ya, sudah kita serahkan termasuk satu orang laki-laki yang ditemukan pertama di kamarnya yang sudah meninggal juga, dunia juga sudah kita serahkan kepada keluarganya. Motifnya sendiri apa itu, Pak? Ya, kita sekali lagi tolong rekan-rekan media cetak elektronik online tidak menanyakan kepada masyarakat. Di Ngawi, Jawa Timur, seorang perempuan yang bekerja sebagai pelatih senam tega membunuh suaminya dengan keji. Pelaku memukul bagian kepala korban dengan martil berkali-kali. Dalam rekonstruksi yang digelar polisi, pelaku dengan enteng memperagakan 19 adegan pembunuhan. Dalam rekonstruksi terungkap, tersangka memukul 4 kali suaminya dengan martil saat tengah tertidur di dalam kamar. Permasalahan ekonomi disebut polisi sebagai latar belakang pembunuhan. Perselingkuhan yang berujung aksi sadisme terjadi di Sibolga, Sumatera Utara. Wanita berinisial AST memotong kelamin kekasih gelapnya di sebuah kamar hotel. Tindakan sadis di kamar dipicu pertengkaran pelaku akan memutus hubungan cinta terlarangnya dengan korban. Pelaku makin kesal dan akhirnya berbuat nekat setelah korban mengancam akan menyebarkan video mesumnya. Saat berhubungan badan sebelumnya, sehingga ketika sehabis mandi si laki-laki yang bersangkutan mengambil salah satu alat senjata tajam itu berupa keris, kemudian melukai bagian alat kelaminnya. 3 peristiwa pekan lalu yang menyita perhatian publik ini membuktikan kekerasan semakin mudah dijadikan jalan keluar dengan kesadisan yang semakin meningkat. Kenapa kekerasan kian sadis? Kenapa kekerasan dijadikan pilihan sebagian anggota masyarakat? Pengajar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Rosemini, menyoroti aspek empati dan moralitas yang kian menipis di masyarakat menjadi penyebab kejahatan kian sadis. Di dalam moral itu ada empati, memahami pemikiran orang lain. Kenapa ya saya kok ditagih terus-terusan seperti ini misalnya kayak gitu. Oh ya, saya bisa memahami orang itu karena orang itu yang punya uang itu mungkin butuh juga. Ada empati, ada kindness, kebaikan, ada fairness. Nah, jadi orang kalau memiliki moral yang bisa membedakan baik dan buruk, dia di dalam dirinya harus punya empati yang besar karena empati itu core terbesar atau akar terbesar daripada moral. Lalu punya fairness, kindness, self control itu penting juga.
Sementara kriminolog UI menyebut kejahatan marak karena ada rasa frustasi sosial akibat kesulitan ekonomi. Yang negatif dalam arti tertentu, tapi untuk menyelamatkan dirinya, untuk bertahan hidup, untuk bertahan supaya dia bisa makan dan lain-lain. Tapi tentu saja kalau yang ditanyakan adalah kenapa sih kejahatan sekarang tuh semakin sadis dan lain-lain, itu karena jadi kejahatan itu faktornya adalah salah satu diantaranya disebabkan dibentuk oleh masyarakat sendiri. Masyarakat itu kadang-kadang sudah frustasi, misalnya frustasi dalam hal kesulitan ekonomi. Masyarakat kesulitan atau mungkin merasa ada ketidakadilan. Masyarakat stres karena menghadapi kesulitan di jalan, kesulitan mencari nafkah, kesulitan dan lain-lain, sehingga rasa frustasi itu memicu orang untuk melakukan kejahatan. Nah, sadis atau tidaknya memang kadang-kadang terlihat dari upaya untuk karakter dari pelaku itu. Misalnya ketika dia mempunyai rasa dendam yang luar biasa, maka dia akan meluapkan rasa dendam itu dengan melakukan kejahatan, misalnya dengan cara mutilasi dan lain-lain. Aspek jera yang diinginkan dari hukuman pidana penjara seringkali justru membuat kualitas kejahatan pelaku jadi meningkat. Penjara tak bisa mengikis akar-akar kekerasan. Siapa-siapa ya dianggap harusnya tobat, jera. Tapi ada juga yang enggak loh, gitu. Kenapa? Karena akar masalahnya tidak dikulik ya. Kalau misalnya kita tanyakan lagi atau kita kulik, mungkin insya Allah kita bisa tahu sebetulnya masalah terbesarnya apa dalam orang ini. Kalau mau dirubah, maka yang tadi saya bilang, kekerasan memang tak bisa hilang sepenuhnya. Namun untuk mengurangi kuantitas dan kualitasnya, agaknya perlu kerjasama berbagai pihak, bukan hanya penegak hukum semata.